Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar sehat kabeh sekeluarga dong ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Hidup itu cuma sebentar, status jomblo ente yang kelamaan. Ya, sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre drama komedi keluarga yang seru banget. Enjoy lah pokoknya. Berjudul Magic Camp tahun 2020. Bercerita tentang sekolah sulap yang selalu merekrut murid-murid berbakat tiap tahunnya untuk dididik menjadi pesulap hebat. Namun tentunya ada konflik-konflik yang akan terjadi. Seperti apakah film ringan yang sangat bisa dinikmati untuk ditonton ini lur? Jadi langsung aja kita ke request kata-kata dari dulurku Ren Gaming 5200 ya. Kukira aku butuh holiday, ternyata aku butuh Allah everyday. Masya Allah, ini kayak gini nih loh yang harus diacungi jempol. Sholatnya pasti nggak pernah bolong ya anda ini ya. Mau nggak sekejap. Berlatar saat liburan musim panas, film dimulai dengan seorang bocil bernama Theo yang sedang berlatih akrobatik kartu sambil memandang fotonya bersama almarhum ayahnya. Tak lama kemudian ibu Theo datang memberikan sebuah undangan dari Institut Sulap, yang mana Theo diundang mengikuti sebuah camp belajar selama 5 minggu di atas gunung. Selain itu juga ada video sambutan dari Pak Roy Preston yang telah mendirikan Institut Sulap itu sejak 30 tahun yang lalu dan selalu mencari bakat-bakat pesulap muda yang menjanjikan seperti Theo, di mana Theo akan diajari 7 jenis sulap oleh pesulap-pesulap senior dan terkenal, yaitu sleight of hand atau kecepatan tangan, prediksi, pemulihan barang yang rusak, benda padat yang bisa menembus, menghilang lalu muncul kembali, meloloskan diri, dan juga cara melayang. Saat Theo sudah dianggap layak, maka dia akan tampil di teater milik Roy yang sangat megah. Levitation. Wow. Escape. Solid. Through solid. Vanish. And appearance. Restoration. Prediction. Sleight of hand. Meskipun Theo ingin menghabiskan liburannya untuk membantu emaknya dan main sama adiknya, tapi ibu Theo memintanya untuk datang ke institut tersebut agar bisa belajar dari banyak pesulap-pesulap hebat, seperti keinginan mendiang ayahnya selama ini. Dan inilah Camp Sulap. You need me to mow the lawn, entertain Cameron, or you can study magic with the world's greatest magicians. Di lain tempat, seorang supir gokar bernama Andy mendapat banyak penumpang yang terus membicarakan penampilan pesulap wanita tersohor, yaitu Mbak Christina Darkwood. Namun Andy yang ternyata juga sangat mahir bermain sulap menganggap sulap Christina biasa aja lah katanya. Sampai akhirnya dia didatangi Roy saat sedang nyetir. Udah kayak makhluk goib aja tiba-tiba muncul lur. Tujuan Roy adalah untuk merekrut Andy menjadi konselor atau gampangnya mentor sulap aja lah ya di institutnya saat pelajaran musim panas ini. Namun Andy menolak karena dia sudah jarang main sulap. Tapi begitu mengetahui Christina akan jadi mentor juga di musim itu, Andy pun akhirnya menerima agar bisa bersaing kembali. Karena usut punya usut lur, Andy dan Christina adalah jebolan institut sulapnya milik Roy. Mereka sempat berpacaran sampai akhirnya terjadi pertikaian dan sekarang menjalani hidup masing-masing. Well, you are in luck because I have a counselor opening this summer. I'm gonna miss those, but I'm still not coming back. But I don't do magic anymore. Haven't for a long time, ever since Chris is coming back this summer. Darkwood. Keesokan harinya, Theo pun diantar ibunya ke Institut Sulap. Begitu pula dengan anak-anak baru lainnya, juga Andy dan Christina. Acara penyambutan murid-murid pun dimulai. Roy mengatakan bahwa tujuan diadakan camp tersebut adalah untuk memperebutkan topi sulap dan tongkat emas, di mana mereka semua akan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu sekop, keriting, wajik, dan hati, dengan masing-masing mentornya. Kayak 4 simbol kartu lur kelompoknya ya kan. Sekop dimentori oleh Serses, keriting oleh Lina, wajik oleh sang pesulap ternama Christina, dan hati oleh Andy, yang meskipun dulu pernah memenangkan 3 tongkat emas berturut-turut, namun sambutan dari anak-anak tidak meriah karena nggak ada yang kenal dia ya kan.
Keempat kelompok pun mulai dibagi dan apesnya Theo bergabung di tim Andy. Seperti kebanyakan film-film remaja atau anak-anak kayak gini, selalu saja ada pembuli, yaitu Vic and the Gang. Vic pun meminta Theo yang anak baru untuk menunjukkan triknya. Namun Theo yang pada dasarnya minderan pun gagal melakukan triknya karena panik. Dengan arogannya Vic mengatakan jika dia pemenang tongkat emas tahun lalu dan menunjukkan triknya sekaligus membuli Theo. Last year's Golden Wand winner. Hey. Empty. Semua kelompok pun masuk ke kabinnya masing-masing. Kabin-kabin kelompok lain dihias lur biar meriah, tapi tidak untuk kabin hati yang begitu saja ala kadarnya karena Andy males dekor-dekor. Theo memiliki teman-teman setim, diantaranya adalah Nathan yang ahli dalam angka dan punya banyak alergi, Ruth yang sangat menyukai kelinci, Vera si anak tengil, dan Judd anak dari pesulap legendaris. Tak lama kemudian Andy pun datang dan tentunya tidak ada satupun yang pernah mengetahui sepak terjang karir sulapnya. Sebagai pemenang 3 tongkat emas zaman dahulu, Andy pun pamer trik mengubah HP Judd menjadi kertas agar anak-anak itu mengerti betapa mahir dirinya. Setelah meminta anak-anak berkenalan, Andy pun baru tahu jika semua murid-murid di timnya adalah anak-anak yang baru ikut pertama kali di Institut Sulap. Bahkan hampir semuanya tidak bisa sulap sama sekali. You're all newbies? Keesokan harinya pelatihan pun dimulai dan 34 hari lagi kompetisi memperebutkan topi sulap dan tongkat emas akan dilaksanakan. Andy mengajari bagaimana cara meloloskan diri paling basic, yaitu ikatan simpul di tangan. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Selanjutnya adalah tipuan pemindahan bola dan ya, hampir semuanya kesusahan kecuali Theo lah yang agak lumayan. Setelah itu Andy pun mengajak murid-muridnya ke kandang hewan dan jelas Ruth yang paling heboh ketika melihat kelinci. Tapi begitu Andy memintanya memegang kelinci, Ruth malah nangis lebay dong karena saking tidak kuatnya melihat kelucuan kelinci. Tanpa terasa 7 hari pun telah berlalu. Murid-murid kelompok lain sudah berkembang pesat, tapi kelompok hati masih gitu-gitu aja. Andy pun mendatangi kantor Roy. Dia protes karena anak-anak didiknya adalah anak baru yang bahkan tidak bisa sulap. Andy yang putus asa pun akhirnya memutuskan untuk resign saat itu juga dan akan pergi dari sana. Tapi ketika Andy mengemasi barang-barangnya, dia melihat Theo di kasur yang sedang Faro shuffle hanya dengan 1 tangan. For your information lur, ngocok kartu dengan cara Faro itu susah banget beneran. Meskipun pakai 2 tangan, karena 2 sisi kartu harus saling tindih sempurna satu sama lain. Do it again. I don't want to. Why not? Pharaoh Shuffle is one of the single most difficult card skills. 12-year-old execute a perfect Pharaoh Shuffle with 1 hand. Andy pun ingin Theo menunjukkan Faro shuffle sekali lagi dan dia begitu terkejut. Lalu Andy memintanya melakukan 1 trik sulap. Tapi lagi-lagi Theo gemeteran karena grogi dan panik-panik sendiri. Untungnya Andy bisa menenangkan Theo dengan kata-kata yang sama persis seperti almarhum ayahnya dulu. Dan Theo pun berhasil menunjukkan sebuah trik yang mengagumkan. Super annoying. Oh yeah, totally. It's just you and me. It's just you and me. Put it on top for me. Is this your card? Theo! Theo pun mengatakan jika teman-teman sekelompoknya tidak seburuk yang Andy pikir karena mereka memiliki keahliannya masing-masing. Semangat Andy pun kembali berkobar dan dia akan melatih murid-muridnya dengan lebih serius. Meskipun sangat sulit bagi mereka untuk belajar, tapi setidaknya sudah ada perkembangan sedikit demi sedikit. Di lain sisi, kelompok Wajik juga sedang berlatih meloloskan diri dari baju pengekang dan terlihat seorang murid bernama Janelle yang sangat berbakat dalam sulap dengan mudah lolos dari baju tersebut. Namun Janelle yang memang suka menyendiri pun sering kabur saat latihan. Theo yang sempat melihatnya mendatangi Janelle untuk berkenalan. Selagi teman-teman sekelompoknya sibuk mengejar kelinci yang kabur, Janelle mengatakan jika dia selalu kesepian karena orang tuanya yang sangat kaya raya dan super sibuk sering meninggalkannya.
don't want me getting in the way of their busy work schedule. I'm Janelle, by the way. Theo. Lambat laun kemampuan sulap kelompok hati pun semakin berkembang dan level kesulitan latihan terus dinaikkan oleh Andy. Keahlian masing-masing dari mereka pun juga terlihat, seperti Ruth yang ahli disulap-sulap menggunakan hewan, Vera dengan sulap mengganti pakaian secara cepat, dibantu oleh Judd yang baru tahu passionnya bukanlah sulap melainkan fashion designer. Namun Nathan masih belum menemukan keunggulannya, padahal kompetisi akan dimulai minggu depan. Tapi Andy yang tahu Nathan jago dengan angka-angka mengatakan bahwa Nathan bisa menjadi the next mentalis hebat atau sulap yang menggunakan pikiran. Alright, come with me. Hawks are my thing now. You could be a mentalist. Like Chris Darkwood? Oh. Yep. Very nice. Di lain sisi, Theo yang sebenarnya sangat-sangat berbakat sulap kartu masih sering demam panggung ketika menunjukkan trik di depan teman-temannya. Andy pun akhirnya mengajak Theo ke tempat koleksi sulap milik Roy, yang mana sangat jarang murid diperbolehkan masuk ke sana. Theo sempat melihat foto jadul di mana Andy dan Christina pernah satu angkatan. Bahkan saat beranjak remaja mereka memiliki pertunjukan sendiri bernama Abrakaduo. Andy pun akhirnya menceritakan apa yang dulu terjadi, di mana setelah mereka selesai sekolah di Institut Sulap, Andy dan Christina sering melakukan sulap jalanan bersama. Kabar kehebatan mereka pun tersebar dengan cepat sampai akhirnya mendapat kesempatan pertunjukan di panggung yang besar dan sangat ingin memiliki acara sendiri di Las Vegas. Namun tiba-tiba Christina menghubungi pencari bakat di TV internasional secara diam-diam mengatasnamakan dirinya sendiri. Andy yang mengetahui hal tersebut pun jelas murka. Mereka akhirnya bertengkar dan putus. Lalu nasib pun berlanjut seperti sekarang. Christina melakukan pertunjukan solo di TV dan namanya semakin melejit. Sedangkan Andy yang juga mencoba tampil secara solo tidak bernasib baik dan berujung menjadi supir gokar. At first we just did a lot of street magic. Took a meeting with a big TV booker without me. Keesokan paginya, Andy beserta keempat muridnya sudah menunggu Theo untuk menyembuhkan demam panggungnya, yaitu dengan cara Theo menunjukkan trik sulapnya selagi keempat temannya terus mengganggu. Semua itu dilakukan untuk melatih kefokusan Theo. Ruth, Nathan, now. Black everything else out. It's just you and me. I knew you could do it. Kini kelompok hati pun tampil dengan sangat percaya diri dengan desain baju yang sudah dibuat Judd dan berjalan layaknya pemenang di slow-mo lagi ya. Biasalah kayak film-film kayak begini lur. Lagi-lagi saat istirahat makan siang, Vic kembali berulah menunjukkan trik kartunya sekaligus membuli kelompok hati. Tidak terima dengan perlakuan Vic, Theo pun mengatakan jika trik tersebut terlalu mudah dan langsung membongkar caranya. Kini giliran Theo yang menunjukkan trik kartunya, bukan hanya satu trik tapi 3 trik sekaligus. Dan semua murid di sana yang melihatnya pun terkagum-kagum. Wow, bagaimana bisa seperti itu? I don't have double stick tape. Something like this. I would have turned it into your card. Like your left pants pocket. Wow. Tidak ingin kalah saing, Vic melakukan satu trik sulap lagi. Dan dengan teganya dia membakar kartu milik Theo, yang mana kartu tersebut adalah pemberian mendiang ayahnya. No, my cards! How could you do that? Malam harinya saat api unggunan, Theo masih murung karena kartu pemberian ayahnya sudah hangus. Theo menceritakan ke teman-temannya bahwa ayahnya lah yang menunjukkan sulap pertama kali dan dia adalah sosok yang sangat menginspirasi Theo. Teman-temannya pun juga ikut bercerita keluh kesahnya, seperti Judd yang tidak ingin jadi pesulap seperti ayahnya dan lebih ingin jadi fashion designer. Begitu pula dengan Andy yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki pertunjukan sulap pribadi dan hanya seorang sopir gokar biasa. Bahkan semua muridnya sudah tahu kisah Andy yang bertikai dengan Christina dahulu. Lalu Andy pun kembali menyemangati murid-muridnya agar menikmati malam yang sangat indah itu.
senyum dan melupakan semua kesedihan. Di lain sisi, Janelle yang juga sedang api unggunan dengan kelompok wajik terus memperhatikan Theo. Teman-temannya yang tahu mereka sedang kasmaran pun langsung berteriak, "Theo suka Janelle, Theo suka Janelle." And have the best night ever. Saat semua orang sudah tidur, diam-diam Vic beserta geng pembulinya datang ke kabin kelompok hati untuk melakukan sesuatu yang ternyata Andy, help! ketika mereka berhasil lolos dari baju pengekang, dengan curangnya Vic beserta kelompok wajiknya mengambil semua properti sulap dan hewan-hewan milik kelompok hati agar mereka tidak bisa melakukan pertunjukan di kompetisi akhir. Bukan hanya itu, tapi baju kelompok hati juga sudah dikerutkan kayak anak kecil. Karena kompetisi akan dimulai 2 hari lagi, mereka sudah tidak punya waktu untuk mencari properti-properti sulap. Untungnya Andy masih punya solusi. Dia mengajak murid-muridnya ke sebuah jalanan penuh toko-toko. Mereka diminta berimprovisasi dengan mencari benda apapun yang dibutuhkan untuk pertunjukan nanti. Ruth mendapatkan burung-burung merpati, Judd dan Vera mencari baju, sedangkan Theo dan Nathan membeli permen secara gratis karena Nathan berhasil menebak beratnya sebelum ditimbang. Or is it 2-3 pounds? 2.1 pounds. Sepulangnya mereka ke camp sulap, anak-anak diminta untuk tidur sementara Andy akan membuat perhitungan dengan Christina. Andy mengatakan bahwa Christina sudah kelewatan karena bukan hanya karir sulapnya yang disabotase, tapi karir sulap anak-anak didiknya juga disabotase. Christina pun menjelaskan bahwa murid-muridnya sudah dihukum dari tadi dan diminta mengembalikan properti milik kelompok hati. Selain itu, Christina juga memberitahu apa yang dulu sebenarnya terjadi biar nggak salah paham, bahwa saat mendapatkan tawaran tampil di TV, Christina menolak untuk tampil secara solo dan hanya mau tampil berdua dengan Andy. Tapi begitu Andy tahu Christina dapat tawaran pertunjukan solo tersebut, Andy sudah keburu berkesimpulan Christina telah berkhianat. Dia sangat marah, memutuskan hubungan mereka secara sepihak, tidak pernah mengangkat telepon atau membalas WA Christina karena sudah diblokir, dan sibuk menjelek-jelekan nama Christina ke semua pesulap yang dikenal Andy. Padahal saat itu Lur, Christina berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan alhasil Christina pun menerima tawaran tampil solo karena Andy tidak kunjung ada kabar. Bahkan baru saja Christina telah merekomendasikan Andy untuk tampil di pertunjukan besar Las Vegas besok siang. Return any of my phone calls or texts to any magician that would listen. I told in a solo act. I was get a deal for the both of us. I learned almost everything I know from you and Preston. You are one of the best magicians I have ever seen. I recommended you. Do you want the gig or not? Gak pakai lama, Andy pun langsung menemui Roy untuk izin tampil di pertunjukan besar besok siang. Roy pun sangat support dan senang mendengarnya. Namun Andy sendiri mengalami dilema karena besok malam para murid akan tampil di kompetisi akhir. Itu artinya Andy tidak bisa membantu kelompok hati bersiap-siap dan hanya bisa datang saat kompetisi dimulai. Roy pun mengatakan jika ini mungkin satu-satunya kesempatan Andy, dan Andy akhirnya memutuskan untuk tetap tampil di pertunjukan Las Vegas. Dia segera mengemasi barang-barang dan pergi meninggalkan murid-muridnya yang masih tidur. Keesokan paginya, Roy memberitahu anak-anak hati bahwa mentor mereka Andy harus tampil di pertunjukan Las Vegas. Siang itu Andy tampil di hadapan banyak penonton dan sulapnya benar-benar memukau mereka semua. Sang pemilik teater pun bahkan meminta Andy untuk melanjutkan penampilannya di malam hari. Jika pertunjukannya bagus, maka Andy akan mendapat jadwal tetap manggung di teater. Andy pun sempat kebingungan karena dia harus datang ke kompetisi anak-anak malam itu. Namun akhirnya dia menerima tawaran tersebut. Sampai akhirnya Andy melihat tongkat kayu di dalam tasnya yang pernah diberikan oleh Theo sebagai simbol penyemangat. How'd you like a showcase tonight? Tonight? Tonight?
Let's do it, yes. Excellent. She said you'd be a good matinee magician. Kompetisi akhir Institut Sulap pun akhirnya akan dimulai. Semua orang tua murid sudah datang kecuali orang tua Janelle dan hanya supir pribadinya aja yang datang. Roy pun mengatakan ke kelompok hati bahwa Andy tidak bisa hadir di kompetisi. Namun mereka diminta tetap menunjukkan penampilan terbaik dengan semangat. Setelah Roy memberi sambutan kepada para orang tua, pertunjukan murid-murid pun dimulai. Pertama adalah Ruth yang akan tampil. Dengan memukaunya, dia mampu mengeluarkan burung merpati dari kaleng kosong dan juga balon, lalu mengubah kedua manuk tersebut menjadi seekor kelinci. Berikutnya adalah Vic yang dengan jumawanya dia yakin akan mendapat tongkat emas kedua kalinya. Triknya adalah meminta juri memilih kartu, lalu asistennya membawa kartu itu di dalam kotak. Dan Vic pun menusuknya, tapi yang bolong hanyalah kartu tersebut saja, sedangkan asistennya telah menghilang. Was this your card? Di lain sisi, Theo kehilangan semangat dan minder karena Andy tidak hadir di puncak acara. Meskipun ibu dan adiknya datang, tapi Andy menganggap ibunya tidak peduli sama sekali tentang sulap karena yang mendaftarkannya ke institut adalah mendiang ayahnya. Mendengar itu, Roy pun hanya tersenyum. Lalu dia menunjukkan video dari ibu Theo yang ternyata ibunya lah yang mendaftarkan Theo ke institut sulap. Bahkan sangat menggebu-gebu karena melihat bakat luar biasa anaknya yang terpendam. Dan sulap adalah satu-satunya hal yang membuat Theo mau membuka diri. Roy juga menyampaikan pesan dari Andy bahwa ketika nanti di panggung Theo merasa grogi, cukup lihat ke samping untuk menemukan pesulap sejati yang akan membantunya. That's why you'd be crazy not to take him for your med camp. My son is a magician. I don't know how he does any of it. Look to the wing and you'll find a true magician to help you. Selanjutnya giliran Vera dan Nathan yang tampil. Vera dengan trik mengubah pakaian super cepat berkat bantuan Judd. Sedangkan Nathan sudah memprediksi dari awal jumlah perkalian dari 3 penonton yang berbeda. Yang satu diminta memberitahu kode loker barang, yang satu tanggal ulang tahunnya, yang satu usianya gitu lur. Namun Nathan menggunakan prediksi yang berbeda, di mana ketika jumlah angka tersebut dibalik kertasnya, maka akan membentuk tulisan elephant sesuai dengan prediksinya, yaitu sebuah foto bergambar gajah. Bahkan Joe Sandi pun ketar-ketir melihat trik seperti ini. Now hit equals and read the number aloud to me. You use your numbers to create this huge number. Elephant! Sekarang giliran Janelle, si ahli meloloskan diri yang tampil, yang dibantu oleh Nathan. Dan betapa senangnya dia ketika melihat kedua ortunya ternyata hadir menonton pertunjukannya. Yang mana itu berkat Christina yang telah menghubungi kedua ortunya diam-diam. Apa yang ditampilkan Janelle bisa dibilang sangat-sangat luar biasa lur, karena setara dengan pesulap profesional. 1, 2, 3. Semua pertunjukan pun sudah ditampilkan. Ketiga mentor yang menjadi juri diminta menghitung hasilnya untuk menentukan pemenang. Namun ketika Roy akan menutup acara, Theo pun datang karena dia sudah berubah pikiran dan akan menampilkan pertunjukannya. Seperti dugaan Andy, Theo pun grogi dilihat penonton segitu banyaknya. Dia pun menoleh ke samping dan ternyata ada sebuah cermin. Itu artinya Andy sudah menyiapkan cermin tersebut agar Theo mengerti pesulap sejati yang bisa menolongnya hanyalah dirinya sendiri. Usut punya usut, Andy tidak menghadiri pertunjukan malamnya dan lebih memilih datang melihat semua muridnya tampil di kompetisi. Namun Andy sengaja tidak menampakkan diri agar anak-anaknya bisa tampil secara mandiri. He's really owning it out there. As you knew he would. Rear. On the drive back from Vegas, I put it together. You are good, old man. Didn't let me finish by creating
magicians. Kepercayaan diri Theo pun bangkit. Dengan tenangnya dia berinteraksi dengan semua juri dan penonton di sana. Dari tangan kosong Theo pun memunculkan kartu, lalu meminta ibu dan adiknya datang sebagai asisten sulapnya. Seperti biasa, Theo menunjukkan aksi akrobatik kartu terlebih dahulu, lalu mulai memainkan trik pamungkasnya. Theo melambangkan dirinya sebagai kartu Jack Hati, ayahnya sebagai King Hati, adiknya sebagai Joker, sedangkan ibunya adalah Queen Hati. Dari yang awalnya Queen Hati tidak ada di tumpukan kartu, Theo pun bisa memunculkannya kembali. Lalu semua tumpukan kartu yang dibawa oleh Theo berubah menjadi Queen Hati, yang menandakan bahwa kehadiran ibunya sangat begitu spesial di kehidupan Theo, layaknya keajaiban sulap. Penampilan Theo tersebut sangat menyentuh hati semua penonton. My mom's card is the Queen of Hearts. Where is she? There's something about my mom. She changes everything she touches. My mother is magic. Akhirnya kompetisi sampai di penghujung acara dan Pak Roy membacakan siapakah yang jadi pemenangnya. Untuk kelompok terbaik yang memenangkan topi sulap adalah kelompok Hati. Sedangkan untuk pesulap terbaik yang memenangkan tongkat emas, siapa? Tentunya adalah Janelle dengan trik yang luar biasa hebat. Namun trik sulap dari Theo telah memenangkan seluruh hati penonton. From the diamonds, Janelle Santos. The hearts. Theo pun berterima kasih kepada Andy karena dia tahu sang mentor Andy lah yang menaruh cermin tersebut. Lalu acara pun ditutup dengan yel-yel yang dilakukan oleh seluruh murid. Di acara perpisahan camp musim panas itu, semua orang tua dan murid mengadakan pesta. Di sana Andy meminta maaf kepada Christina karena dia menolak tawaran pertunjukan malam hari. Namun itu tidak menjadi masalah baginya karena sekarang Andy telah direkrut oleh Roy sebagai direktur pengembangan bakat pesulap-pesulap muda. Meskipun banyak penonton yang ingin Andy tampil lagi, tapi menurutnya akan jauh lebih bermanfaat jika dia melatih anak-anak muda menjadi pesulap hebat. Christina pun mengatakan jika dia akan sering-sering mengajak Andy untuk tampil berdua di pertunjukan sulapnya. Begitu pula dengan Andy yang meminta Christina tetap menjadi mentor tahun depan. Di lain sisi, ayah Judd sang pesulap legendaris ternyata tidak memarahi anaknya yang tidak ingin meneruskan menjadi pesulap. Justru ayahnya sangat mensupport keputusan Judd menjadi seorang fashion designer. Nah gitu dong Pak, bener itu nggak maksain ya. You were looking at the new director of youth talent development. Feature for me sometime. Could use a little abracadabra. You know, you could stick around and work with me. All the Hearts costumes. Those are me. Because that son is magic. Sementara Theo berencana untuk mengajak adiknya ikut camp di musim panas tahun depan. Lalu tak lama kemudian Vic pun datang dan memuji penampilan Theo. Juga mengembalikan kartu ayahnya yang ternyata nggak dibakar lur, di prank aja dia ya kan. Vic berjanji tidak akan membuli Theo lagi tahun depan, tapi dia tetap akan mengalahkan Theo untuk memperebutkan tongkat emas. Setelah itu Dek Janelle yang memang manis sejak kecil memang ini ya, harus berpisah dengan Theo dan meminta Theo menelponnya saat sudah sampai di rumah. Lalu sebelum berpisah, Janelle pun mencium Theo agar Theo tidak melupakan dirinya. Masih bocil juga. Hey, I have to go now. She went too aggressive. Di akhir film, seorang calon murid sedang menonton video sambutan untuk tahun ajaran baru musim panas. Kali ini bukan Roy yang ada di video melainkan Andy, di mana calon murid akan bertemu teman-teman dari tahun sebelumnya, yang tentunya ada Theo and the gang di sana. Juga ada rekan Andy yang membantu, tak lain tak bukan adalah pesulap tersukses kala itu, yaitu Christina. Scribbity 4-ish years ago, this guy Roy Preston founded the... I want to be a magician. Successful magicians. Like me, Christina Darkwood. The weird ones. Because here we're all the weird ones. Magic Camp! Institute Magic! Abuyar. Super.